Oke, pada bagian ini kita akan memodifikasi atau men-setup akun dan privacy, email, lalu pengaturan lanjutan. Yang integrasi ini kita lewatkan saja karena tidak terlalu mempengaruhi juga dengan performa yang kita inginkan. Oke, yang pertama adalah akun dan privacy. Nah, di sini adalah yang pertama check out tamu ya. Misalkan ada seseorang yang mengunjungi website Anda, lalu ingin memesan barang yang Anda jual. Nah, apakah kita mengizinkannya melakukan pemesanan tanpa akun ya, tanpa akun jadi dia masih bisa membeli atau bisa juga ada men-checklist di sini. Jadi memungkinkan login ke akun yang sudah saat melakukan check out. Selanjutnya adalah pembuatan akun, ya izinkan pelanggan membuat akun saat check out. Oke, sama seperti tadi. Izinkan pelanggan membuat akun di halaman akun saya. Oke. Selanjutnya, membuat akun otomatis nama pengguna untuk pelanggan berdasarkan nama belakang atau nama email mereka. Nah, ini pun Anda bisa men-checklistnya atau biarkan saja sehingga pengunjung dapat membuat nama sendiri ya, seperti nama username ataupun nama pribadi mereka. Selanjutnya, permintaan penghapusan akun ya. Apakah kita ingin menghapus data pribadi menurut permintaan? Oke, selanjutnya penghapusan data pribadi juga ya. Nah, selanjutnya adalah kebijakan privacy ya. Misalkan Anda memiliki privacy policy untuk toko Anda dapat membuat halaman tertentu untuk menjelaskan mengenai privacy policy ya. Anda bisa memilih di sini. Kita pun dapat melihat ada contohnya sebelumnya pada halaman yang kita miliki by default. Nah, privacy policy-nya ini kita dapat melihatnya di sini. Nah, ini adalah isinya ya. When visitor leave comment on site, bla 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 bla. Nah, ini Anda dapat mentranslasikannya ke bahasa Indonesia ya, atau biarkanlah seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah retensi data pribadi ya. Pertahankan akun yang tidak aktif misalkan dalam beberapa bulan ya. Jika akun tersebut tidak aktif maka akan dihapus. Untuk ini semua biarkanlah saja seperti ini sehingga tidak akan merubah walaupun pelanggan Anda tidak pernah mengunjungi kembali pada situs Anda. Oke, inilah mengenai akun dan privacy. Kita simpan di sini. Selanjutnya adalah setup email. Nah, di sini Anda dapat melihat ketika ada pesanan baru pada website Anda, maka Anda dapat menerima email notifikasi. Nah, di sini adalah alamat email Anda dapat menuliskannya di sini. Selanjutnya, jika misalkan pesanan tersebut dibatalkan, Anda pun dapat menerima notifikasi. Begitupun juga ketika pesanan gagal. Anda dapat men-checklistnya atau unchecklist untuk dinonaktifkan. Nah, ini tergantung preferensi Anda. By default, semua ini terchecklist. Jadi, Anda selalu menerima notifikasi. Selanjutnya adalah untuk pesanan ditahan. Misalkan masih on proses ya. Lalu setelah itu pesanan sedang diproses dan lalu pesanan selesai. Nah, ini semua notifikasi akan masuk kepada pelanggan. Nah, selain itu Anda pun dapat mengelolanya. Klik di sini, kelola. Nah, di sini Anda dapat menulis kalimat yang sesuai dengan toko online Anda. Misalkan, kami akan segera memenuhi pesanan Anda, lalu Anda bisa menambahkan terima kasih telah berbelanja. Seperti ini misalkan ya. Jadi ketika si user ini telah berbelanja ataupun telah selesai berbelanja ya, atau ketika menerima pesanan, maka dia akan menerima email seperti ini ya. Kami akan segera memenuhi pesanan Anda bla bla bla. Oke, jangan lupa simpan perubahan jika Anda ingin menggunakan seperti ini. Dan ini semua dapat diedit ya. Misalkan isi emailnya seperti apa untuk pesanan ditahan, pesanan diproses, pesanan selesai, dan lain sebagainya. Nah, ini semua Anda dapat melakukannya secara bebas. Oke, selanjutnya adalah warna dasar. Nah, warna dasar ini adalah ketika pelanggan Anda menerima email, jadi warna header-nya akan berupa warna ungu. Nah, Anda pun dapat mengubahnya di sini. Nah, misalkan warna biru, warna hijau, atau dan lain sebagainya. Nah, ini dapat Anda ubah-ubah di sini. Oke, setelah itu warna teks pun sama bisa diubah ya. By default warna hitam. Selain itu untuk latar belakang dan juga warna latar belakang isi pun bisa Anda ubah-ubah. Oke, nah kira-kira seperti ini untuk email. Selanjutnya adalah pengaturan lanjutan di sini. Pada bagian ini adalah untuk pengaturan halaman WooCommerce. Ya, misalkan ketika pelanggan Anda
memasuki halaman keranjang, halaman checkout, atau halaman akun pribadi, maka akan dinavigasikan ke halaman yang mana, ya. Nah, by default, keranjang tentu saja chart, checkout tentu saja checkout, dan akun tentu saja akun. Nah, ini semua ada di sini, ya. Jadi ini halaman checkout, di sini pun ada keterangannya, ini halaman keranjang, ya, ini halaman muka, ya, atau halaman utama, ini halaman akun saya, dan lain sebagainya. Jadi, dari sini akan mendirectnya pada halaman yang telah kita tentukan. Anda pun dapat mengubah-ubahnya di sini, misalkan halaman keranjang adalah home, about, contact, atau apapun, namun harus sesuai, ya. Jika tidak sesuai, nanti pelanggan Anda akan merasa kebingungan. Selanjutnya, titik akhir checkout. Nah, ini kita dibiarkan saja by default, ya, nggak usah diubah-ubah. Oke, sama pada bagian bawah pun. Nah, jika Anda telah selesai, Anda dapat klik simpan perubahan. Oke, sekilas mengenai integrasi di sini. Nah, di sini adalah lisensi Maxmind. Nah, ini pun belum pernah saya gunakan. Nah, ini berhubungan dengan geolocation. Ya, misalkan Anda jualan di mana, gitu ya. Terus ada pembeli di daerah mana, sehingga ini akan memberikan jarak, ya, antara Anda dan pelanggan Anda, sehingga dapat menentukan pula ongkos kirimnya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini, ya, untuk setup akun, privacy, email, dan juga pengaturan lanjutan. Dari sini, Anda telah mengetahui bagaimana cara setup WooCommerce sesuai dengan kebutuhan Anda, dan tentu saja setup di sini harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan data yang Anda miliki, selain itu pun sesuai dengan yang Anda butuhkan. Oke? Sekian untuk materi kali ini mengenai setup pada WooCommerce. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian pengaturan halaman, ya. Jadi misalkan kita ingin mengubah pada bagian halaman depan atau halaman beranda, kita ingin menambahkan gambar atau tulisan-tulisan seperti apa yang sesuai dengan toko Anda. Ya, by default kita masih menggunakan data-data yang dari hasil import, ya, dari wpastra.com. Oke, nanti kita akan mengubahnya, misalkan dari logo, lalu menunya di sini, misalkan Anda ingin menambahkan menu baru seperti blog, newsletter, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sampai bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.